Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rasmuin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikir Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas PAIB akan menyampaikan materi tentang pemikir pendidikan Islam era tradisional dan modern di Indonesia. Sebelumnya perlu diketahui kelompok kami beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Iqbal Hanif dan teman saya Muhammad Silman Rafi An-Nuzul. Saya akan menyampaikan pemikir pendidikan Islam era tradisional di Indonesia. Pemikir pendidikan Islam era tradisional di Indonesia ada 4 subbab, yakni yang pertama pengertian Islam tradisional, yang kedua sejarah perkembangan Islam tradisional di Indonesia, yang ketiga karakteristik pendidikan Islam tradisional di Indonesia, dan yang keempat yaitu lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Oke, langsung masuk ke subbab yang pertama, yakni pengertian Islam tradisional. Kata tradisional berasal dari bahasa Inggris, yakni tradition, yang kemudian diartikan menjadi bahasa Indonesia menjadi tradisi. Purwodarminta menyebutkan bahwa tradisi itu segala sesuatu perilaku, adat, kepercayaan, dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang diturunkan secara turun-menurun. Kemudian kata tradisi itu berkembang menjadi tradisional dan tradisionalisme. Tradisional itu digunakan untuk mensifati sesuatu yang berkaitan dengan tradisi di masyarakat, sedangkan tradisionalisme itu sebuah paham yang mengajarkan tentang tradisi yang biasa dilakukan di masyarakat. Adapun istilah tradisionalis, istilah tradisionalis ini digunakan pada mereka yang tetap memegang teguh ajaran masa lalunya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam sendiri, kata tradisionalis atau Islam tradisionalis itu berkaitan erat dengan mereka yang tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. Sunnah sendiri itu adalah bisa berupa perkataan, perilaku, atau takrir, ketetapan Rasulullah. Dalam perkembangannya, orang-orang yang dianggap sebagai Islam tradisionalis itu bukan hanya mereka yang berpegang pada sunnah dan Al-Quran saja, tapi mereka yang berpegang pada ijtihad ulama yang kompeten itu juga bisa dianggap sebagai Islam tradisionalis. Pendidikan Islam tradisional di Indonesia menurut catatan sejarah telah dimulai sejak Islam pertama kali masuk di Indonesia. Adapun pendidikan Islam tradisional di Indonesia ini dibagi menjadi 3 fase. Pada fase pertama, sejak awal masuknya Islam di Indonesia, yakni saat terjadinya kontak langsung antara warga pribumi dengan pedagang Timur Tengah atau India yang beragama Islam. Ini menjadi titik awal atau babak baru dalam sejarah Indonesia. Masyarakat Indonesia yang kala itu kebanyakan memeluk agama Hindu, Buddha, bahkan ada yang memeluk aliran kebatinan seperti kejawen. Nah, saat banyak pemeluk Islam, mulai banyak pemeluk Islam, disinilah perkembangan pendidikan Islam mulai terlihat. Meskipun proses pendidikan di awal pertama ini masih sederhana, tapi prioritas ulama atau prioritas para penyebar Islam kala itu adalah untuk mengajarkan konsep ketauhidan. Pada fase yang kedua itu ditandai dengan munculnya kerajaan Islam dan para wali songo di Pulau Jawa yang mulai gencar menyebarkan agama Islam. Berkat penyebaran agama Islam yang lembut atau tidak lewat jalur peperangan, membuat warga itu semakin mantap hatinya untuk memeluk agama Islam ini. Wali Songo pun di Jawa dengan keterampilan berdakwahnya seperti Sunan Kalijogo dengan wayang kulit, Sunan Bonang dengan lagu dolanannya, dan lain-lain itu berhasil membuat masyarakat Jawa itu semakin fanatik dengan agama Islam dan perlahan meninggalkan kepercayaan leluhurnya. Kerajaan Islam yang muncul pada saat itu ada di Pulau Sumatera,
seperti Kerajaan Samudra Pasai, kalau di Jawa itu Demak. Nah, sejak banyak masyarakat yang memeluk agama Islam ini, maka kebutuhan akan pendidikan itu dirasa penting untuk diwujudkan. Maka di Jawa, para wali songo dan ulama itu mengadopsi serta mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada menjadi lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren. Sedangkan pada fase ketiga, yakni pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sejak kedatangan Belanda membawa dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat Nusantara. Mereka yang sudah mendirikan kerajaan, yang kerajaannya Islam itu sudah berjaya pada masa itu, dengan monopoli-monopoli yang dilakukan oleh penjajah Belanda ini, perlahan kedikdayaan kerajaan itu mulai berkurang. Hindia Belanda setelah membuat pemerintahan di Indonesia, mereka mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem-sistem yang berbeda. Sekolah-sekolah tersebut menganut atau berorientasi pada paham sekuler, yakni untuk kebahagiaan kehidupan di dunia saja. Mereka tidak memperhatikan bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Adapun sekolah-sekolah ini pada umumnya didirikan di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, seperti itu. Maka saat itu pendidikan Islam tradisional seperti pesantren tetap bertahan di desa. Lembaga pendidikan ini diasuh atau dikelola langsung oleh kiai. Adapun pada saat pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang pada kala itu sedang berada di Perang Dunia Kedua dan berada di blok poros. Jepang itu dianggap sebagai pahlawan kala itu karena membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan bahkan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang juga memberikan bantuan baik persenjataan maupun pelatihan kepada warga pribumi. Para santri pun tidak kalah, mereka mendapat pelatihan lewat gerakan peta atau pemuda tanah air. Maksud dari pemerintah Jepang yang menampakkan seakan-akan sebagai pahlawan ini tidak lain adalah untuk sebagai propaganda belaka, karena Jepang pada saat itu sedang menghimpun kekuatan lewat para pemuda untuk memenangkan perang di Asia Timur Raya. Jepang dalam dunia pendidikan yang seharusnya digalakkan itu pada masa Jepang menjadi terbengkalai. Masuk pada materi yang ketiga, yakni karakteristik pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Ada beberapa karakteristik pendidikan Islam tradisional di Indonesia, ada 7. Dan yang pertama adalah berorientasi atau bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Orientasi ini ada sejak masa Rasulullah hingga penyebar agama Islam di Indonesia, yakni Wali Songo dan para ulama lain. Orientasi ini semata-mata ditujukan untuk mengharap ridho Allah dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Yang kedua yaitu melestarikan ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah itu terus berkembang dan lestari sampai sekarang karena banyak pemeluknya yang terus konsisten dan dalam melestarikan ajarannya. Salah satu yang metode yang digunakan untuk melestarikan agama Islam dan ajarannya yaitu dengan pewarisan budaya, ajaran, dan adat istiadat masyarakat dalam beragama. Proses pewarisan ini dilakukan melalui proses pendidikan. Pelestarian nilai-nilai ini tidak hanya segi keilmuan saja, tapi juga akhlak dan moral para pendidik disampaikan kepada santrinya. Yang ketiga yaitu penguatan tauhid kepada Allah. Pendidikan tauhid ini sebagai materi dasar yang diajarkan di pesantren, di pendidikan pada saat itu. Yang keempat, terfokus pada keilmuan pendidikan Islam seperti fikih, Al-Quran, hadis, sejarah, tarikh, dan lain-lain. Kelima yaitu pendidikan terpusat pada guru, karena guru itu dianggap sebagai sosok sentral yang mendidik, mengajarkan ilmu kepada seorang santri. Guru dalam dunia pendidikan Islam tradisional itu menjadi tokoh yang dihormati, yang diteladani adabnya, serta menjadi pembimbing. Yang keenam, ada proses pembelajaran. Islam tradisional itu menerapkan sistem yang sederhana seperti halaqah. Dalam dunia pesantren sendiri
terutama di Pulau Jawa adalah istilah sorogan dan bandongan. Sorogan itu pendekatan pada individu, yakni seorang santri maju kepada kiainya untuk mempelajari suatu keilmuan. Sedangkan badongan itu lebih pendekatan kelompok. Jadi seorang guru berada di tengah dan dikelilingi oleh para santri. Yang ketujuh, yakni metode belajar mengajar. Islam tradisional sejak dahulu itu yang dirasa paling efektif adalah metode ceramah. Adapun metode lain itu ada seperti tanya jawab, metode hafalan, metode diskusi atau syawiran. Kenapa metode ceramah ini dirasa paling efektif? Karena pada poin kelima, kembali lagi, pendidikan itu terfokus pada seorang guru. Pada subbab keempat kali ini ada 3 lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, yakni pesantren, surau, dan maunasah. Pesantren itu lembaga pendidikan yang ciri khasnya berada di Pulau Jawa, karena cikal bakal pesantren ini berasal dari Wali Songo yang kala itu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Untuk bisa dikatakan sebuah pesantren yang lengkap, setidaknya harus memiliki seorang kiai, santri, masjid, serta pemondokan atau tempat tinggal para santri. Adapun sistem yang diajarkan di pesantren itu masih tradisional. Disiplin ilmu yang diajarkan pun cenderung sama, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fikih, dan ilmu-ilmu lain. Kedua, yakni surau. Surau itu lembaga pendidikan Islam tradisional yang berasal dari tanah Minangkabau. Istilah surau di Minangkabau sana itu sudah dikenal sejak Islam belum datang. Surau dalam adat istiadat Minangkabau itu adalah milik suku atau kaum sebagai pelengkap rumah, gadang. Fungsi surau itu baik sebelum datangnya Islam maupun sesudah datangnya Islam tidak banyak berubah. Surau digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, rapat, tempat sholat, dan tempat kajian pendidikan. Surau itu menjadi lembaga pendidikan tradisional yang strategis. Bahkan pada saat itu banyak ulama-ulama besar yang berasal dari Minangkabau pernah menempuh pendidikan di surau ini. Surau juga berhasil menumbuhkan semangat nasionalisme, terutama dalam usaha mengusir kolonialisme Belanda. Dan yang ketiga, terakhir, yakni Meunasa. Meunasa itu lembaga pendidikan Islam tradisional yang berasal dari Aceh. Kata Meunasa di dalam bahasa Aceh itu berasal dari bahasa Arab, yakni madrasah. Meunasa itu bisa disebut sebagai suatu bangunan seperti rumah namun tidak punya jendela dan bagian lain. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat belajar, diskusi, dan membicarakan masalah-masalah agama dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Setelah agama Islam tersebar di Aceh, Meunasa itu juga digunakan sebagai tempat sholat. Kehadiran Meunasa sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar di Aceh itu pada saat itu sangat penting. Bahkan orang tua Aceh pada kala itu banyak yang menitipkan anaknya untuk belajar di Meunasa, atau dengan kata lain, Meunasa itu seperti madrasah wajib bagi masyarakat Aceh kala itu. Terima kasih, demikian penjelasan saya tentang pemikir pendidikan era tradisional. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada teman saya, Muhammad Silman Rafi An-Nuzul, untuk menjelaskan materinya tentang pemikir pendidikan era modern di Indonesia. Saya akan menjelaskan bagian pemikiran pendidikan Islam era modern di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep pendidikan Islam modern di Indonesia, dan yang kedua perkembangan dan dinamika pendidikan Islam modern di Indonesia, dan yang ketiga, yang terakhir adalah tujuan pendidikan Islam modern di Indonesia. Lanjut bagian yang pertama, yaitu konsep pendidikan Islam modern di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, umat Islam telah membuat
konsep pembaharuan pendidikan Islam. Konsep modernisasi Islam yaitu langkah-langkah dalam pembaharuan, memahami, menafsiran, dan perumusan masalah keislaman dengan sebuah rekonstruksi historis dalam pembaharuan Islam di kehidupan modern. Dan yang bagian kedua yaitu perkembangan dan dinamika pendidikan Islam modern di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia bekerja secara dinamis, ditunjukkan dengan lahirnya lembaga pendidikan baru dan juga munculnya pemikiran baru tentang pendidikan. Dalam hal ini, secara sederhana, pendidikan selalu mengembangkan dan memahami perubahan zaman. Bagian yang terakhir yaitu nomor 3, tujuan pendidikan Islam modern di Indonesia. Rumusan tujuan pendidikan harusnya bukan hanya untuk kehidupan akhirat dan tetapi juga untuk kehidupan duniawi. Dalam implikasinya, tujuan pendidikan Islam harus lebih bersifat metafisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang pantas, kami memohon maaf. Sekian dari kami, mengucapkan terima kasih.